suicide, bunuh diri. Jangan sampai ada kejadian pelajar yang melakukan bunuh diri gara-gara stres. Sebagai kota pelajar nomor 2 setelah Yogyakarta ya, di mana harus mencerminkan. Halo Pak Wilianto, halo Dokter Surya. Halo Ya, Pak Kris. halo. Ya, Pak Kris. gimana kabarnya? Baik. Baik, Pak. Ya, kita kembali lagi membahas opini yang ada di masyarakat ya tentang kesehatan. Nah, kali ini saya mau sedikit mengulik lah kita bilang ya di daerah yang Bapak sekarang lagi domisili kita bilang ya, atau tempat tinggal Bapak ya, yaitu di Kota Malang. Nah, katanya saya dengar-dengar Malang ini adalah suatu kota pelajar ataupun kota santri gitu. Kok disebut kota santri sih Pak? Apakah benar seperti itu? Kota pelajar, Pak, karena ya memang banyaknya universitas, Pak, di daerah Malang sendiri, Pak. Ya kan kalau kita bandingkan kan misalnya di Sumatera Utara banyak juga nih universitas ya. Ya. Tetapi kenapa dicap ya kita bilang Malang ini sebagai kota pelajar? Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya kan dari tahun 1914, Pak. 1914 itu dari waktu wali kotanya masih Belanda itu, Pak. Ya. Ya, memang udah disahkan, Pak, menjadi kota pelajar, Pak. Ya, karena kan banyak universitas besar, ya kan, dan secara keseluruhan untuk seluruh Indonesia ya, baik dari sekolah dasarnya sampai ke jenjang perguruan tingginya itu ya memang banyak, Pak. Seperti itu. Berarti ini sejarahnya dari zaman Belanda, mungkin untuk sekolah Belanda ya, bukan untuk sekolah Indonesia ya, ataupun bahasanya dulu kan maaf katanya pribumi gitu ya, atau bagaimana Pak? Atau memang untuk kasta-kasta tertentu yang boleh sekolah atau gimana? Oh, tidak, Pak. Jadi kan memang kalau yang udah dikategorikan kota pelajar, Pak, dulu ya, maksudnya zaman Belanda dulu ya. mungkin juga bisa karena didukung oleh faktor iklim Ya. yang cukup baik, Pak, ya kan. Yang kedua didukung oleh pemandangan yang sangat bagus, Pak. Oke. Jadi itu merupakan satu daya tarik masyarakat dari luar daerah, ya kan, untuk datang ke Malang untuk belajar sekaligus tinggal, Pak. Jadi kan kalau nama kita belajar kan kita butuh suasana yang tenang, Pak ya, tenang, pemandangan yang cukup baik, ya konsen kan juga lebih bagus, Pak, seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi kalau identik dengan kota pelajar, biasanya identik dengan stres. Benar nggak sih, Dok? Oke, jadi menarik nih Pak Kris. Malang kota pelajar. Pelajar itu identik dengan belajar, belajar identik dengan stres. Kan jadi gitu ya, Pak ya. Nah, jadi kalau dilihat dari lingkaran tadi, saya bisa mengatakan tingkat stres itu tergantung dengan bagaimana si orang tersebut menghadapinya sih, Pak. Iya. Gitu. Karena mau di kota manapun, bukan di kota Malang aja dingin ya. Di salah satu kabupaten di Sumatera Utara ini juga ada yang dingin sekali, gitu. Dan mungkin ada universitas juga, ada universitas juga di sana, gitu. Mungkin tidak sebanyak di Malang. Tapi tidak sebanyak di Malang. Mungkin mereka juga menjalannya dengan baik. Tapi kalau secara keseluruhan nih, bukan hanya si pelajarnya, karena di Malang bukan hanya orang belajar ya, tapi untuk berkegiatan pun banyak. Pekerjaan di sana ada, tingkat pekerja juga sangat tinggi juga di sana. Pastinya angka stres ada. Tapi kalau saya kebetulan belum pernah saya ke daerah Malang, tapi kalau melihat yang digambarkan Pak Wilianto ini memang sepertinya kota Malang itu cuacanya sejuk, pemandangannya alam tadi, Pak ya. Yes, benar sekali, Pemandangannya Pak. alam, tentu mungkin stresnya itu bisa terobati lah. Mengurangi stres. Mengurangi stres, healing. Dibandingkan mungkin Kalau bahasa anak-anak sekarang healing katanya ya. mungkin dibandingkan dengan kota Jakarta ya. Kota padat luar biasa Jakarta mungkin berbeda. Gitu. Nah, kalau kita bahas masalah stres pada pelajar nih khususnya, ini apa nggak mengganggu psikisnya nanti untuk sampai besar, Dok? Pasti mengganggu. Karena resikonya apa sih, Dok? suicide, bunuh diri.
bunuh diri. Nah, saya tanya dulu sama Pak Wilanto. Ada nggak kasus-kasus pelajar sana yang melakukan eksiden bunuh diri seperti itu? Sampai sekarang nih belum pernah ketemu, Pak. Belum pernah. Ya, dan mudah-mudahan nggak akan pernah ketemu, Pak. Okay. Jangan sampai. Ya. Berarti tingkat stres pelajar di Malang masih sangat bagus ya. Sangat bagus karena kan di kota besar mungkin di Jakarta ada juga yang sampai mengalami kejadian seperti itu ya, Dok ya. Iya. Nah, ataupun ya kita bilang negara seperti Jepang. Iya. Itu banyak pelajar yang melakukan mengakhiri hidup dengan bunuh diri ya, karena mereka mungkin stresnya sudah tingkat dewa kita bilang lah ya. Dan tidak seperti kita orang Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia kan empatinya mungkin lebih besar. Saking empatinya jadi julid ya, Dok. Terlalu kepo mau tahu urusan orang lain. Ya, kalau mungkin di Jepang kan orang sudah pribadi masing-masing. Nah, berarti di Malang ya mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian pelajar yang melakukan bunuh diri gara-gara stres ya. Nah, di sana juga disebut sebagai kota santri. Nah, benar nggak sih Pak, di Malang bisa disebut sebagai kota santri? Bisa jadi Pak. Ya, karena kan memang banyak sekali ini apa namanya Pak ya? Padepokan Pak, ya kan, sekolah-sekolah untuk Islami santri ya. Oke, berarti itu memang bisa disebut sebagai fakta ya, Malang sebagai kota santri ya. Iya, benar sekali. Karena memang mungkin banyak universitas di sana yang lebih mengerucut ke Islami, ya. Seperti itu ya, Pak Wilanto ya. Benar sekali. Pak. Nah, kalau kita bahas masalah budaya nih, nah, ada nggak sih perbedaan antara budaya Malang dengan budaya kita bilang Medan deh? Jadi kebetulan saya juga bukan asli Malang nih Pak ya, karena saya lahirnya juga di Medan. Ya. Jadi Bapak bisa membandingkan ya. Ya, memang bisa dikatakan jatuh cinta pada pandangan pertama Pak ya, dengan kota Malang Pak ya. Oh, bukan santri yang di sana Pak? Oh, bukan Pak. Jadi secara ini bandingannya dari segi budaya dulu Pak ya. Iya. Ya, kalau dari segi budaya sendiri tentunya di daerah sana Jawa Timur ya masyarakatnya itu kalem-kalem Pak. Ya, jadi santuy lah istilahnya, santuy gitu ya kan. Kalau di Medan sendiri ya nggak tahu Pak ya, mungkin karena faktor cuaca kali Pak ya. Atau faktor makanan juga bisa jadi Pak. Ya, karena kalau di sana itu ya mungkin kalau faktor makanannya lebih ke arah manis biarpun ada asin Pak. Olahan santan juga nggak gitu banyak Pak. Ya seperti itu Pak. Berarti kalau di Malang lebih santun, terus tata kromonya itu lebih tinggi mungkin ya? Yes, benar sekali Pak. Berarti kalau di Medan sopan santunnya kurang gitu? Kalau dikatakan sopan santunnya kurang sih enggak Pak, karena kan memang budaya itu kan terbentuk, kalau menurut saya pribadi Pak ya. Ya, budaya itu kan memang udah terbentuk dari zaman dulu Pak ya. Dimana kalau di daerah Jawa Timur sendiri itu dari zaman kerajaan ya kan. Nah, itu kan memang udah sangat dibudidayakan, di mana ya anak-anak itu tata keramanya kepada orang yang lebih senior ya kan, lebih tua, itu ya sangat-sangat baik sekali gitu Pak. Dibandingkan dengan kota Medan. Ya, kalau kota Medan sendiri kan mungkin karakternya agak keras Pak ya. Ya, nanti baik lagi Pak, mungkin karena faktor cuaca Pak. Gerah Pak di jalan Pak gitu. Tapi kalau menurut saya sih mungkin ya ini kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Ya, karena ada juga ya di kota Medan yang memang tata kromonya baik, ada juga yang memang lingkungan atau gimana Dok? Atau lingkungan atau mempengaruhi psikisnya atau gimana? Ya, kalau saya lebih menilai yang pertama Pak itu karakter daerah atau lingkungannya. Lingkungannya. Karena saya bisa melihat misalnya ada orang yang tadinya kalem gitu ya. Masuk ke daerah yang beringas, lama-lama bisa jadi beringas. Barbar dia jadinya. Pun sebaliknya. Ada orang yang dari daerah beringas masuk ke daerah yang kalem, ya jadi kalem. Nah, jadi saya bisa melihat karakternya satu, kedua lingkungan yang mempengaruhi Pak. Di tempat kalem pun dia, tapi kalau lingkungan sekitarannya
maaf kata nih narkoba, tukang misalnya, miras gitu ya, minum miras, bertato gitu ya. Nah, bisa jadi lingkungannya dia bisa terbawa juga. Bertato atau miras atau narkoba misalnya. Tapi benar nggak sih Dok katanya kalau ya maaf katanya orang yang jadi narapidana di penjara itu keluar pasti badannya ada tatonya. Mungkin 60% mungkin iya Pak. 40%-nya mungkin tatonya dalam bentuk panu mungkin gitu ya, kudis mungkin itu kan bisa tato juga tuh Pak, walaupun warnanya putih gitu Pak. Berarti itu fakta ya Dok. Fakta. Ya? Keluar dari penjara ya. Kebetulan saya belum pernah masuk penjara saya Pak. Jangan ya. Cuman kalau berdasarkan kita bersosialisasi lah dengan siapapun, ya. Ternyata dia mantan napi gitu, nggak ada tatonya, tapi begitu dia mau mandi, panu semua Pak gitu. Nah gitu. Ada Pulau Sumatera. Ada Pulau Sumatera di sini, Pulau Sulawesi sebelah kanan gitu ya. Gitu kira-kira. Oke. Jadi kalau kita bahas masalah Malang ini adalah suatu kota pelajar dengan budaya yang kita bilang sangat sopan lah kita bilang ya. Itu apakah sifatnya itu ikut sopan atau bagaimana Pak Willianto? Sifatnya ikut sopan. Ikut sopan ya? Ya, harusnya ikut sopan, Pak. Karena kan memang sebagai kota pelajar nomor 2 setelah Yogyakarta ya, di mana harus mencerminkan kan, Pak kan? Ya. Harus mencerminkan ya kan dengan gelar yang sudah didapatkan seperti itu, Pak. Ya. Dan memang ya didikan dari orang tua sendiri untuk anak-anak sejak usia dini itu ya mungkin karena memang faktor budaya, Pak. Ya. Jadi ya itu turun temurun, Pak. Ya, tapi ini kita bahas ke masalah karakter ya Pak ya, bukan masalah ke ya seperti lingkungan. Seperti contohnya ya orang Medan sendiri mungkin karakternya keras Pak, tapi kan maksud dan tujuannya mungkin nggak seperti itu Pak. Ya. Jadi hanya segi bahasa saja Pak, gitu, yang penekanannya agak keras Pak, gitu. Oke. Berarti kalau poin yang saya tangkap Malang ini adalah suatu kota yang dijadikan sebagai kota pelajar karena alamnya juga bisa mendukung sehingga mengurangi stres para pelajarnya mungkin lah ya. Itu salah satu kenapa Malang ini sangat populer ya. Yes, benar sekali Pak. Kalau gitu terima kasih Pak Willianto. Terima kasih banyak. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter. Terima kasih.